Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tugas praktik 2 jaringan komputer Sistem Informasi Universitas Terbuka. Perkenalkan, nama saya Dani Miftah dengan NIM 0488526637. Kali ini kita akan praktek soal perintah di command prompt. Nah, sesuai dengan tugas 2 ini kita akan mempraktekkan 20 perintah di command prompt. Baik, untuk langkah pertama kita buka command prompt-nya. Boleh diklik kanan dan administrator atau diklik di sini saja. Oke, yang pertama adalah CD. CD itu adalah change directory. Fungsinya adalah mengganti direktori aktif. Contohnya ini kita sedang berada di sistem 32. Nah, CD titik-titik adalah untuk back ke window. Kita coba masuk ke sistem 32 lagi, ketika nama folder. Begitu. Nah, yang kedua adalah clear screen atau CLS, yang fungsinya membersihkan layar CMD ini. Bersih. Nah, yang ketiga adalah CLS garis miring tanda tanya. Fungsinya adalah menampilkan panduan penggunaan perintah CLS. Di sini bisa dilihat clear the screen CLS. Lalu yang keempat adalah dir. Dir ini fungsinya menampilkan informasi tentang perintah dir. Sama, karena seperti tadi CLS, bisa macam-macam ya dir ini. Ada dir A, display file, specified attribute, dan sebagainya. Lalu yang kelima adalah kan sampai 12. Oke. Kita tuliskan dulu biar rapi. Kelima adalah ipconfig. Ipconfig ini fungsinya menampilkan informasi dasar konfigurasi jaringan IP kita. Di sini saya memiliki IP 192.168. Subnet masknya ini dengan default gateway 11. Lalu untuk lebih detailnya bisa di ipconfig. Ini lebih detail informasinya. Lalu ada, kita coba ipconfig tanda tanya. Nah, di sini ada banyak opsi dan panduan lengkap perintah. Oke, lalu ipconfig release. ipconfig release ini fungsinya adalah melepaskan konfigurasi alamat IP saat ini. Jadi kita yang tadi 1.8 kita lepaskan dari DHCP-nya. Lalu kita renew supaya dapat IP baru. Disconnect. Renew itu memperbarui alamat IP. Tuh, tapi di sini karena koneksinya disconnected, jadi yang atas sudah sebetulnya. Kita dapat 1.8. Lalu ada ipconfig display DNS. Nah, banyak banget ya. Jadi saya pakai DNS-nya agak banyak. Aplikasinya juga banyak. Sebenarnya sini menampilkan cache DNS yang disimpan di dalam sistem. Karena saya aplikasinya banyak ya, banyak juga. Lalu ada flash DNS.
flash DNS ini fungsinya membersihkan DNS yang tadi atau menghapus cache-nya. Kalau sudah mulai agak lemot jaringannya, tapi jaringannya ternyata baik-baik saja, dicoba flash DNS. Lalu ada ipconfig register DNS. Ini fungsinya mendaftarkan ulang nama DNS. Terus ada ping. Ping ini menguji konektivitas ke jaringan tertentu. Misalnya kita ke ut.ac.id. Akhirnya berarti kita terkoneksi kepada internet kita terkoneksi kepada jaringan internet ke web UT. Lalu ada netstat. Netstat ini menampilkan statistik jaringan dan koneksi yang aktif. Oke. Ini ada port-portnya. Kalau misalkan lama kita Ctrl C saja. Lalu ada traceroute. Traceroute ini melacak rute paket data ke alamat tertentu, misalkan traceroute t.ac.id. Nah, lewat mana saja sih jaringan kita dari rumah untuk menuju ke ut.ac.id dan seberapa cepat? Nah, bisa terlihat ya, hopnya lama banget. Berapa kali hop untuk ke ut.ac.id? Ternyata banyak, lumayan 9. Oh, dia pakai code proxy. Oke. Lalu petping. Oke. Petping ini fungsinya menyatukan fungsi ping dan traceroute. Jadi kita mengetes koneksi dan juga melihat jalur mana yang kita pakai, misalkan t.ac.id. Sambil tes koneksi sambil ngecek jalur, tapi lama. Kalau misalkan pengen cepat pakainya ping aja. Oke, ditunggu dulu. Lalu lama. NSLookup ini fungsinya menampilkan informasi tentang nama domain dan IP terkait. Tidak semua web bisa, tapi kebanyakan yang publik bisa ya. Nah, ini DNS saya dan ini non-authoritative password ya. Seperti itulah. Lalu ada tadi apa? Petping, NSLookup, NetSH. NetSH ini mengelola konfigurasi jaringan. Misalkan saya ada kalau bingung, balik lagi, tanda tanya. Oke, kita coba interface. Misalkan saya mau melihat konfigurasi jaringan yang di sini, di show aja. Nah, ini sebenarnya bisa di sini ya. Kalau pakai run as administrator bisa di konfigurasi di sini, tapi ribet. Window-nya mempermudah, jadi ngapain di sini sebetulnya. Lalu ada root. Root itu fungsinya menampilkan atau memodifikasi tabel rute jaringan. Nah, misalkan kita root print Batak. Ya, nah, ini tabel rute jaringan di rumah saya. Lalu yang terakhir ada net doang. Oke. Net ini fungsinya mengelola pengaturan jaringan untuk kayak berbagi file, bisa berbagi file.
misalkan Netflix, karena di sini belum ada entry di listnya jadi nggak bisa. Nah, itu penjelasan singkat tentang beberapa command prompt yang harus saya lakukan di sini. Oke, terima kasih telah menyimak. Berikut adalah tugas praktik jaringan komputer saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.